Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini adalah video yang mengawali program baru di channel ini, yaitu Obor, obrolin buku orang. Kenapa kita ngobrolin buku orang? Karena kita ingin mereview atau memberikan sedikit wawasan dari apa yang setelah saya baca dari buku orang lain atau buku dari penulis lain. Karena banyak hal yang ingin saya bagikan di channel ini juga karena saya diilhami dari salah satu buku yang akan juga di-review di channel ini atau di video ini, yaitu buku dari Ustadz Muhammad Nuruddin, Panduan Praktis Agar Kita Gila Membaca dan Menulis. Di buku ini disebutkan bahwa salah satu cara agar mematangkan wawasan hasil membaca adalah dengan mereview buku orang atau, kita bisa mendapatkan feedback dari orang lain. Sehingga saya ingin memulai menerapkan hal itu di channel ini dengan cara membahas buku-buku yang telah saya baca dan saya bagikan ke teman-teman semua. Maka dari itu, langsung saja kita mulai obor pertama ini. Buku pertama pada review obor kali ini adalah buku dari Ustadz Nuruddin, yaitu Panduan Praktis Agar Kita Gila Membaca dan Menulis. Seperti yang saya sebutkan di intro tadi. Bagi teman-teman yang belum kenal tentang Ustadz Nuruddin atau Ustadz Muhammad Nuruddin, beliau adalah lulusan dari Universitas Al-Azhar Mesir, dan beliau sangat ahli di bidang logika karena sudah menelurkan beberapa buku terkait itu, ilmu mantik, ilmu makulat, ilmu debat, dan lain-lain. Nah, kalau juga teman-teman yang tahu, mungkin teman-teman tahu dari video debat Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul yang tentang membahas akidah ilmiah ya. Saya sangat suka tentang cara penjelasan beliau sehingga saya tertarik tentang buku-buku yang dituliskan oleh beliau. Salah satunya adalah buku ini. Karena di buku ini beliau membahas gimana sih kita itu agar gila membaca dan gila menulis. Karena saya pribadi itu suka membaca tapi belum suka menulis. Namanya menulis kan harus ada apa ya, harus ada kaidah-kaidah tertentu yang kita pahami. Tapi kalau kita tidak biasa ya, tidak akan terbiasa menulis dengan baik seperti itu. Nah, saya sangat suka buku ini karena ya saya ingin mencoba memahami bagaimana sih cara penulisan beliau. Ada beberapa hal yang bisa saya eee, bagikan atau kesan-kesan saat membaca buku ini. Ada kesan yang positif, tapi juga ada kesan yang negatif atau saya rasa masih bisa di-improve di buku ini. Untuk hal-hal yang positif atau yang saya sukai dari buku ini, pertama ada banyak masukan menarik mengenai pentingnya membaca dan menulis dalam kehidupan sehari-hari. Kita sangat tahulah banyak sekali informasi yang kita dapatkan sehari-hari melalui media sosial, melalui buku, teks, artikel, dan lain-lain. Kalau kita tidak suka membaca atau, apa ya, banyak hal yang miss gitu. Karena sangat banyak sekali orang-orang terpengaruh berita hoax yang sebenarnya tuh bisa kita hindari kalau kita punya pengetahuannya gitu. Karena sangat terasa meskipun zaman ini semakin maju, literasinya semakin turun karena orang sangat-sangat malas membaca. Nah, selain itu ada pesan penting dari penulis atau Ustadz Nuruddin, yaitu membaca dan menulis itu bisa mengakibatkan kecanduan dan kenikmatan. Nah, ini selayaknya hal negatif yang bisa mengakibatkan kecanduan. Hal positif seperti membaca dan menulis tentu memiliki efek yang sama. Namun, kecanduan itu harus ditunjang dengan lingkungan yang tepat. Karena di awal buku ini disebutkan bahwa manusia itu kan adalah anak lingkungan. Sehingga dengan lingkungan tepat atau lingkungan yang mendukung kita agar suka menulis dan membaca ini bisa meningkatkan atau memberikan dorongan kita untuk suka membaca dan juga suka menulis. Nah, yang terakhir yang saya suka dari buku ini adalah bahasanya sangat mudah dimengerti atau bahasanya seperti bahasa atau gaya bahasa beliau saat menyampaikan isi ceramah atau saat mengisi podcast. Jadi saat membaca buku ini saya merasa bahwa ada suara beliau gitu membacakan buku ini. Karena mungkin karena saya sering mendengar podcast-podcast beliau ya. Jadi seolah membaca buku ini sambil mendengarkan suara beliau.
Meskipun ada banyak kelebihan dari buku ini, saya masih menemukan beberapa miss gitu, ada atau beberapa yang mungkin bisa di-improve di cetakan selanjutnya. Yang pertama adalah banyaknya kesalahan tipografi. Tidak mempengaruhi isi, namun sangat disayangkan gitu. Buku sebagus ini yang diterbitkan oleh penerbit yang luar biasa masih punya banyak kesalahan yang bisa dibilang receh. Banyak typo seperti tulisan keluhuran ditulis keluruhan, ada double titik, ada yang tidak ada spasinya. Hal ini kan sebenarnya bisa diselesaikan di saat proses review gitu. Jangan sampai lolos proses cetak atau print. Sehingga ya mungkin tidak mengurangi isi tapi cukup agak mengganggu saat membaca. Kedua, sepertinya ada kesalahan penulisan tahun meninggal Imam Nawawi. Karena ada satu bagian di buku ini membahas tentang biografi Imam Nawawi secara singkat. Tertulis umur beliau di situ 45 tahun, sekitar 45 tahun. Tertulis catatan lahir yaitu tahun 631 Hijriah, meninggalnya 645 Hijriah. Ini kan kurang ya, karena kalau 65 dikurang 631 itu kan hanya 14, sedangkan yang tertulis kan 45 tahun ya, sekitar 45 tahun. Harusnya kan ya meninggalnya di tahun 676 Hijriah, sekitar segitu ya. Tapi ini masih ada kesalahan tulisan gitu, tulisan tahun. Yang terakhir, mungkin ini bukan kesalahan atau mungkin dari penulis ingin menekankan bagaimana sih pentingnya membaca dan menulis. Sehingga kedua poin itu terlalu banyak diulang-ulang tuh di dalam suatu poin atau dalam beberapa poin. Padahal poin-poin tersebut sebenarnya bisa digabungkan. Jadi tidak perlu dibuat poin tersendiri. Tapi mungkin ya khususan saya adalah penulis ingin menyampaikan bahwa memang sangat penting membaca dan menulis ini. Karena kedua hal ini sangat sangat punya hubungan atau punya relasi yang sangat kuat gitu. Orang yang suka membaca pasti bisa mengkoreksi tulisan-tulisan yang ini gitu. Atau orang yang suka menulis juga pasti ditunjang oleh bacaan-bacaan yang sangat banyak gitu. Karena ya menulis itu kan perlu bahan dari bacaan yang kita pelajari gitu kan ya. Dan tapi kan hasil dari menulis itu kan harus kita review juga melalui bacaan kan. Makanya tulisan-tulisan yang poin-poin yang di sini tuh sangat banyak menekankan tentang pentingnya membaca dan menulis. Nah, kalau teman-teman tertarik ingin membeli buku ini bisa dibeli melalui channel-channel seperti Shopee dan Tokopedia, diterbitkan oleh penerbit Kaira. Jadi saya langsung beli di toko dari penerbit Kaira langsung karena saya takut dapat buku bajakan. Tapi mungkin kalau memang video ini bisa didengarkan oleh penerbit, mohon agar tipografi atau tulisan-tulisan dalam buku ini bisa lebih diperbaiki agar cetakan selanjutnya itu lebih baik, gitu. Tidak ada tulisan-tulisan yang typo dan juga yang salah seperti itu. Mungkin ini saja dari video pertama pembuka program obrolin buku orang. Semoga makin istiqomah ke depannya membahas buku-buku lain dan juga kalau ya teman-teman yang tertarik membeli buku panduan agar kita gila membaca dan menulis bisa langsung aja check out di channel-channel penjualannya Keira dan juga semoga juga sama-sama termotivasi gitu agar suka membaca dan juga menulis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.